bakal ada turnamen olahraga antar selebriti. Nah, Iya. Pertama kali di Indonesia. Nah, secara agama olahraga itu memang dibutuhkan nggak sih? Olahraga sunnah yang kita ambil dari Rasulullah SAW. Ustazah gimana kabar? Dalam pandangan agama olahraga itu seperti apa sih? Olahraga dalam agama kita, agama Islam, Rasulullah menyuruh kepada kita umatnya ketika berolahraga seperti memanah, berenang. Tapi memanah itu seperti sekarang memanah tidak harus dengan bujur dipanah ke sesuatu, itu latihan yang benar soal laki-laki. Tapi sekarang adalah dikiaskan dengan pencak silat. Bisa dengan pencak silat juga bisa dengan bulu tangkis. Seperti mana yang mengeluarkan olahraga sepak bola, itu cakep. Mau perempuan laki ya boleh-boleh aja, silakan selama dia memantaskan diri, tidak terlalu yang namanya vulgar katakanlah. Bisa saja ketika ada turnamen ini, mau perempuan mau laki diadakan olahraga bagus. Nah, ini kan yang turnamen ini kan Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga ikut nih turnamen. Maksudnya Ustadz kan mendengar suara-suara dia kan suka fans juga kan kalau dia nyanyi kan. Nah, gimana Ustadz melihat? Dunia hiburan. Buat dunia hiburan nih masyarakat. Artinya saya termasuk orang yang memang mengikuti perkembangan Lesti. Lesti ini kan mempunyai karakter suara yang sangat bagus. Di mana kita siapa sih nggak kenal Lesti? Tapi ketika dia bernyanyi di panggung, menguasai dengan karakter suaranya itu sangat bagus. Ya artinya siapa sih nggak kenal dengan Lesti? Tapi kalau dia mengikuti turnamen ataupun apa, ya haknya dia. Justru ini memberikan keramaian di dunia selebritis, di dunia masyarakat Indonesia. Ustadz berarti sering ngelihat ringannya Lesti ya, story. Maksudnya dia ini lebih agamanya itu sekarang lebih apa sih, gimana sih? Bisa bilang lebih taat, lebih bagus lah dibanding melihat seperti apa? Memang seperti itu Pak Ustadz? Ya karena Lesti ini kan awalnya kan tidak berhijab ya, tidak berhijab, tapi sekarang justru biasanya orang kalau lagi di panggung di dunia yang memang katakanlah dunia hiburan lah, selebritis, orang pengen menunjukkan karakter fashionnya dengan berpakaian. Tapi kalau beliau diuji sama Allah dengan glamor dunia yang ada di dirinya, popularitas yang ada di dirinya, tapi justru malah tidak membutakan dia, justru malah sebaliknya dia berhijab tuh. Subhanallah. Dan saya pribadi memberikan apresiasi kepada Lesti ketika sudah berhijrah di jalan Allah. Kemudian jogetnya dikurang kayaknya itu, saya melihat. Tadi kan jogetnya bagaimana sering tiduran ataupun apa. Sekarang kayaknya semenjak menikah punya anak berubah. Ini kita harapkan. Mudah-mudahan ini untuk semua bagi selebritis perempuan ya, ketika sudah mencapai popularitas katakanlah, maka dia akan disorot oleh masyarakat. Ketika ini ada perubahan yang disebut katakan hijrah, alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ulaika yarjuna rahmatullah. Ketika mereka orang yang beriman sungguh-sungguh hijrah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, hartanya, jiwanya, segala kegiatan aktivitasnya, dia mencapai rahmat Allah. Allah berikan rahmat. Itu perubahan luar biasa Lesti. Ini kan masih inilah berbau ibadah kurban ya. Bisa kita lihat kemarin gue banyak selebritis itu antusias menampilkan hewan kurban ini besar. Tapi kalau Lesti tidak sama sekali bikin vlog. Apakah itu sebuah contoh? Kita memberi tapi jangan memunculkan. Dia membuat contoh nggak sebagai seorang public figure lah istilahnya kayak gitu. Ya memang ada sebagian orang yang kurban itu supaya juga memberikan contoh, supaya artis ini mungkin ditampilkan itu gunanya untuk riaknya tersebut memberikan efek positif kepada yang sudah mampu para artis. Sah saja kalau niat seperti itu, tapi kalau niatnya untuk riak, untuk sesuatu, kenapa yang Allah yang sampai kepada Allah sebelum tetesan darah jatuh ke bumi adalah keikhlasan dia, ketulusan dia dan ketakwaan dia kepada Allah. Tapi kalaulah itu dijadikan ria, pamor, nih sumbang gini-gini, Allah a'lam bishawab. Artinya cuma Allah yang ngejawab hal itu. Cuma kita doain aja. Yang kita juga diuji mau yang sujon. Kalau udah suzon kan repot, merasa kita paling benar.
Tapi kalau diriain, oh saya menyumbang begini besar ini, wah, dia kemudian pamer tuh, inilah saya, kalau bukan karena saya di RT di situ ataupun setempat kagak makan daging. Emangnya daging dari lu doang? Orang kematian juga kalau 7 hari 40 hari nyemur dia daging ya. Tapi jangan jadikan itu sebagai ketika Anda berkurban dan Allah Subhanahu wa taala lalu ini disiarkan. Tapi kalau syiarkan karena Allah mungkin supaya memberikan efek positif bagi yang sudah mampu, kata Allah, kata Rasulullah, maka nalam sa'atun wala yudhi fala yuqrabanna musallana. Ketika orang diberikan kemampuan secara finansial, ilmunya ada, tapi nggak mau berkurban, wala yudhi, apa kata Rasulullah? Diancam, jangan deketin rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sangat bagus bagi siapapun yang berkurban di suasana Idul Adha, ini menjadikan momen yang sangat bagus. Begitu. Pak Ustadz, mungkin begini Pak Ustadz. Ya. Ini kan banyak artis. Ya. Gimana Pak Ustadz melihatnya perubahan apa yang terjadi besar menurut Pak Ustadz dari sosok Lesti ini? Perubahan besar apa yang sangat berubah? Ya, artinya seorang Lesti itu berkorban. Memang dia saat itu kan sudah diberikan oleh Allah kemampuan, mangkana lahu sa'atun. Barang siapa yang diberikan kemampuan wala yudhi, dia nggak mau berkorban. Tapi Lesti diberikan kemampuan, dia berkorban, subhanallah, memberikan kemanfaatan hartanya, dirinya dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala fisabilillah. Sudah pasti masyarakat yang memang mendapatkan efek manfaat daripada hasil kurbannya, dan sudah pasti. Apalagi Lesti ini nggak menyebutkan di mana dia dikurban, di mana dia ketika membeli hewan kurban, tarnya di mana nggak mau tahu. Nggak mau tahu, itu mestinya yang seperti itu. Ketika dia mampu berkurban, tahu hewannya dia, tapi diserahkan sama Allah. Nggak mau tahu, ini orang ikhlas, subhanallah. Kalau Lesti seperti itu, masya Allah, ajib. Pasti ganjarannya adalah Allah angkat derajatnya. Artinya memang kemarin yang dilakukan seperti itu, nggak ada yang tahu dia berkurban di mana, tiba-tiba ada yang tahu lah. Ya, artinya ketika dia berkurban, hewan kurban diberikan ke suatu wilayah, dia nggak tahu dimanapun, tapi yakin ikhlas, itu namanya ikhlas. Itu yang bertakwa kepada Allah, nggak mau tahu urusan bagaimana, khawatir teriak supaya kurbannya. Makanya ketika Anda berkurban, Rabbana taqabbal minna hadza du'a, ya Allah terimalah kurban saya, terima doa saya. Ini maksudnya ketika dia udah seperti itu nih, udah melakukan, udah ngumpat-ngumpat, katakanlah artinya sudah menutupi dia punya kemampuan berkurban, nggak mau sendiri. Tapi yang namanya media tetapi tercium nih, public figure beda dengan kita. Artinya dia sudah berusaha menyembunyikan kebaikan-kebaikannya dengan kurbannya, tapi masyarakat bilang dia kurban Lesti. Nah, artinya itu lagi kembali kepada masyarakat. Kalau dia, insya Allah, kalau ketika dia berbuat seperti itu, wah, itu luar biasa dari Lesti. Pak Ustadz melihat sosok Lesti, mungkin netizen banyak mengharapkan bahwa sudah menjadi istri yang soleha. Ya, ad-dunya mata wa khair mata'iha al-mar'atus solehah. Perhiasan yang terbaik di dunia ini adalah al-mar'atus solehah, istri yang soleha. Siapa istri yang soleh menjadi? Assalamualaikum. Salam. Oke, gimana Pak Ustadz? Ya, artinya kalau istri yang soleha itu subhanallah udah menutup auratnya, dan udah pasti dah pokoknya itu hadiah bagi suaminya. Siapa sih yang nggak menginginkan istri yang soleha? Siapapun pasti, karena ketaatan dia kepada Allah, ketaatan dia kepada suaminya, ini yang menyebabkan hiasan yang penting adalah istri yang soleha. Pak Ustadz mungkin melihat sosok Lesti juga nih yang sekarang ikut tampil di olahraga, di olahraga selebritis Indonesia, Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz melihatnya sekarang, dia dengan ikut dengan para artis meramaikan kegiatan tersebut dan lain sebagainya, memberikan energi positif lah kepada netizen dan memberikan contoh. Dia tuh sudah menjadi benar-benar sebagai contoh gitu. Artinya sangat bagus ketika Lesti mengikuti kegiatan turnamen olahraga bersama para artis-artis yang punya nama, yang dia juga kan punya nama, kalau namanya panggil hai. Nah, di dunia hiburan ini kan luar biasa, tapi Lesti berkecimpung di turnamen ini, kegiatan olahraga ini memberikan energi positif yang luar biasa, dampak kebaikan-kebaikan. Artinya
ketika Lesti turun ke turnamen olahraga ini luar biasa, ada kedekatan, silaturahim, bertatap wajah, hadir duduk bersama dengan para artis. Subhanallah, sudah pasti netizen ini sangat menunggu nih. Ini tontonan yang sangat besar pastinya, income yang sangat besar buat media. Bagi siapa pengguna media sosial ini pasti informasi ini sangat bagus, meramaikan semaraknya turnamen olahraga. Apalagi ada public figur yang memang dia mengikuti turnamen olahraga ini, subhanallah, meramaikan dunia maya. Nah, tadi juga Radhi bilang sih, kenapa dia menampilkan sebuah turnamen atau seperti renang, karena dia takut akan keseksian, karena dia akan takut dengan dosanya nanti akan ke dia. Gimana menurut seorang Raffi Ahmad tuh menilai seperti itu? Dunia artinya olahraga itu kan, kalau perempuan itu dia sangat ketika dia berenang di di air, katakanlah kan, meskipun di pakaian yang besar juga akan terbentuk, terlihat sangat terlihat jelas kemolekan tubuhnya. Nah, ini perempuan harus menolak ini, makanya berenang buat laki-laki. Tapi kalau dia bisa memang khusus buat perempuan, tidak ada kamera laki-laki yang mengintai di situ, maka nggak apa-apa kalau buat perempuan semua. Tapi kalau ada laki-laki di situ, kalau banyak dengan laki, ada yang nonton dengan laki, haram hukumnya. Meskipun ditutupi tubuhnya dengan lipatan kain yang bagus, tetap aja nggak baik, gampang, negatif. Negatifnya apa ya? Dosa. Gitu. Nah, kalau dari Pak Ustadz sendiri melihat besok kan nih duel antara suami istri Rizky Bilar dan Raffi Ahmad serta Nagita. Pak Ustadz sendiri lebih kemana nih? Belum paham nih. Nontonnya karena saya semuanya bagus, publik itu bagus. Kalau Raffi Ahmad, Nagita, siapa sih yang kenal beliau? Lesti Bilar atau siapapun figur yang mungkin. Tapi ada satu jagoan saya sama dia bulu tangkis, ada jagoan saya. Siapakah? Kalau orang udah kenal Raffi Ahmad, tapi saya menjagokan Lesti. Kenapa? Ya karena lucu aja, orangnya mungil, murah senyum, dia punya karakter biasa. Tapi di sini kan kalau Raffi Ahmad mungkin udah biasa dia main bulu tangkis, ya kan? Futsal udah biasa olahraga. Tapi seorang Lesti Bilar dan Lesti dengan Bilar itu ramai tuh. Saya ngejagokan dia lah. Lebih ngejagoinnya dibanding Raffi nih. Iya. Berarti nih Ustadz nih. Nah, pokoknya saya ngedukung dia, ngedoain dia. Mudah-mudahan semua para artis ya, artis dunia hiburan sehat-sehat semua, panjang umur, tambah sukses, dan semakin jadi orang yang baik, bermanfaat, dan tidak sombong ketika ada yang minta foto. Jangan nolak. Itu resikonya Anda sebagai public figure. Tat, satu lagi Tat. Ya. Ini menurut Ustadz gimana nih? Raffi tadi bilang ini bisa dibilang salah satu cara untuk jadi pemersatu bangsa. Gitu. Jadi diadakannya turnamen ini menjadi cara untuk mempersatu bangsa. Nah ini gimana menurut Ustadz? Kalau turnamen ini diadakan oleh public figure, ini menjadi acuan mungkin sebagai ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah Islamiyah. Semuanya dapat di turnamen tersebut. Karena ada menyatukan nih elemen masyarakat, dari mulai pejabat kelas tinggi, menengah, masyarakat, dunia public figure, artis, itu tumpah ruah meramaikan di turnamen tersebut. Dan ini menjadi menyatukan kebersamaan. Kalau ada kebersamaan di sini, turunlah yang namanya silaturahim. Dan hasilnya pun nanti masya Allah kita akan bahagia. Kenapa? Di situ mereka bertatap wajah, ada kesenangan, kebahagiaan. Itu menjadi menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, dan ukhuwah wataniyah, menyatukan berbagai mana elemen masyarakat. Ajib, cakep, bagus. Terusin. Siap. Makasih.